Mungkin ada dari teman-teman yang belum hafal, silahkan mumpung sekarang masih ada kesempatan untuk menghafal, silahkan menghafal Pancasila. Dan mungkin saja dari beberapa dari Anda, hafalan Pancasila itu kita kan biasa ya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nah, jika kita langsung dirunut ke Pancasila, sila keempat apa? Biasanya kita berpikir dua kali ya, untuk menyebutkan ya. Oh, sila keempat apa ya? Jadi harus berpikir dua kali baru ingat. Jadi memang kita terbiasa dengan Pancasila di upacara bendera ya. Di upacara bendera kan kita menirukan Pancasila dari pembina upacara ya. Jadi Pancasila sendiri dari kelima sila tersebut, kita jika masuk kajian sejarah bangsa Indonesia ya, kita pembahasan kita ataupun diskusi kita berkaitan dengan sejarah Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Dari mana Pancasila itu lahir, dari mana Pancasila itu ditetapkan, dari mana Pancasila itu dirumuskan, dan tentunya bagaimana penerapan Pancasila ini dalam sejarah bangsa Indonesia, dalam pelaksanaannya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemerintahannya yang pernah terjadi selama bangsa Indonesia ini berdiri seperti itu. Terus di sini konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia ya. Yang pertama periode pengusulannya, periode perumusan, dan periode pengesahan. Sebelum periode pengesahan ataupun sebelum Pancasila ini sah sebagai dasar negara secara legal, itu memang melalui berbagai metode pengusulan, metode perumusan ya. Kita awali dari metode pengusulannya. Oh iya, sebelumnya mungkin kita langsung saja ke metode pengesahan. Ada yang tahu Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia, resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia tanggal berapa? 18 Agustus, Pak. 18 Agustus 1945. Terus hari lahir Pancasila tanggal berapa? 18 Agustus juga? Juni, Pak. Juni tanggal? 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Kenapa Pancasila disahkan tanggal 18 Agustus 1945, tapi kenapa diperingati hari lahirnya Pancasila tidak tanggal 18 Agustus, tapi tanggal 1 Juni? Ada yang tahu? Hari lahirnya Soekarno mungkin, Pak. Hari lahirnya Soekarno. Apa hubungannya itu ya? Bukan. Apa? Ada yang bisa menjawab? Atau mungkin ya Pak, terserah yang menetapkan Pak. Kalau mau ditetapkan tanggal 1 ya sudah Pak, kita ikut saja. Sesuai dengan usulan Soekarno yang terjadwal pada tanggal 1 Juni ya Pak. Ya, lebih tepatnya yaitu Pancasila memang lahir ataupun muncul pertama kali ide Pancasila. Ide Pancasila itu muncul pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945. Itu masuk dalam periode pengusulan Pancasila, di mana dalam sidang BPUPKI pertama kali ya, yang dilaksanakan 29 April 1945, diketuai Dr. Rajiman dengan anggotanya 63 orang ya, 60 orang ditambah 3 orang, itu merangkum ataupun menampung beberapa usulan dasar negara Republik Indonesia. Salah satunya yaitu pada pidato Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Jadi sepertinya Soekarno juga tidak lahir tanggal 1 Juni juga. Tapi kebetulan pas 1 Juni itu Soekarno pertama kali mengusulkan usulan dari dasar negara Republik Indonesia. Usulan Soekarno itu berisi 5 hal, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat dan demokrasi atau musyawarah, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah awal mula lahirnya Pancasila dari 5 usulan Soekarno tersebut. Nah, kita tahu ya bahwa memang hal-hal kecil seperti ini, kita melenceng dari pokok bahasan, hal-hal kecil seperti ini biasanya dalam soal-soal checkpoint biasanya keluarnya.
Kalau dalam ujian UAS ataupun UTS mata kuliah Pancasila tidak mungkin ya ditanyakan bahwa hari lahirnya Pancasila tanggal berapa. Pasti itu berkaitannya dengan analisis ya pasti. Tapi kalau di soal-soal checkpoint misalnya saja soal CPNS, soal TPA, tes kemampuan umum, tes kemampuan dasar, itu biasa muncul. Dan itu jika memang kita tidak teliti, kita seringkali terkecoh ya antara hari lahirnya Pancasila dan hari ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Karena misalnya kalau saya sendiri orang Jawa ya, orang Jawa itu kan lahirnya tanggal 1 memang lahir, tapi dimong-mongi atau digenduren atau di apa ya, mungkin ada dari daerah lain mungkin hampir-hampir sama ya, diberi nama itu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi kalau kita runut dari sejarah, hari lahirnya memang tanggal 1 Juni seperti itu. Jadi dari usulan Soekarno tersebut itu digodok, dirumuskan, kemudian dibenahi dan direvisi sampai dengan yang kita tahu pada saat ini Pancasila ada 5 sila ya, masih 5 sila. Itu dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Kemudian beberapa tokoh sebenarnya juga mengusulkan usulan-usulan lain selain Soekarno ya. Selain Soekarno beberapa tokoh juga mengusulkan, misalnya saja dari usulan Muhammad Yamin yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Sebenarnya hampir-hampir sama. Tapi memang yang digunakan oleh sidang pada saat itu ditetapkan bahwa usulan Soekarno selanjutnya dirumuskan menjadi Pancasila atau sebagai dasar negara. Dalam periode pengusulannya pun kita tahu bahwa dalam sidang BPUPKI ya, itu ditetapkan kita sering mendengar panitia 9 atau panitia kecil yang bertugas untuk menampung usulan dari calon dasar negara yang beranggotakan 8 orang ya. Kenapa panitia 9 tapi beranggotakan 8 orang? Karena yang satu Soekarno. Sebagai apa? Sebagai Soekarno yang mencetuskan usulan dari apa yang akan dirumuskan. Seperti itu. Jadi bersembilan itu Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Putu Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Dari periode pengusulan Pancasila ada yang mau disampaikan? Bukan mau bertanya ya, mau disampaikan ya. Level Anda sudah menyampaikan, bukan saja bertanya. Karena apa? Karena Pancasila tentunya sudah Anda dapatkan berkali-kali ya, mata kuliah Pancasila ya, pelajaran tentang Pancasila ya. Ada yang mau disampaikan? Dalam diskusi, karena kita sesinya diskusi. Jika memang Anda ingin menyampaikan sesuatu, disampaikan saja secara langsung, nggak usah menunggu saya berhenti berbicara ya, langsung tunjuk tangan saja. Mohon maaf Pak, saya menyela, tidak apa-apa memotong pembicara, asal itu sopan ya. Jadi menyela tidak apa-apa, tunjuk tangan saja. Kalau nunggu saya selesai berbicara, nanti kebetulan saya juga suka berbicara ya. Jadi terkadang memang suka berbicara luas atau panjang kali lebar ya. Tidak ada? Mohon izin Pak. Ya silakan Mas Chandra. Itu kan BPUPKI oleh Jepang pada tanggal 29 April. Kalau Ya. setahu saya yang saya pelajari itu 29 Mei sampai 1 Juni. Oh iya. Maaf ini salah ketik. 29 Mei 1945 ya. Mohon maaf. Nah, harapannya memang seperti itu. Saya juga masih manusia ya. Jadi BPUPKI bersidang itu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI ya. Terima kasih Mas Chandra. Jadi untuk
revisi BPUPKI memang dibentuk oleh Jepang ya, BPUPKI sendiri ya. Karena apa? Memang pada dasarnya Jepang kondisi pada saat itu memang sudah tidak stabil. Karena apa? Peperangan dengan sekutu ya tentunya ya, yang diakhiri dengan dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Itu tentunya kondisi Jepang sendiri yang tidak stabil, itu mengharuskan tentara-tentara Jepang memang harus meninggalkan Indonesia. Namun perlu kita ketahui juga bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan di sini itu bukan menerima kemerdekaan dari Jepang ya. Kita memang, para pendahulu kita memang memperjuangkan kemerdekaan ini, merebut perjuangan ini, kemerdekaan yang kita peroleh sampai saat ini itu memang dengan cara yang tidak mudah. Jadi dengan perjuangan yang susah dan tentunya pengorbanan-pengorbanan yang cukup besar untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Ada lagi mungkin ada yang mau merevisi lagi, namanya bukan Soekarno pakai OE Pak. Silakan. Saya lebih senang berdiskusi ya, daripada saya ngomong sendiri selama 1,5 jam ya. Atau ada yang mau presentasi? Belum sudah suruh presentasi Pak. Soalnya di kelas lain tadi pagi juga sudah ada di kelas Anda juga, teknik industri di kelas B. Tadi di periode perumusan saya mendengarkan gantian mahasiswa yang karena apa? Karena memang di literasi ini sama ya. Saya yakin literasi yang saya buka dan literasi yang Anda buka, kecuali memang saya salah ketik ya, itu tentunya sama tentunya. Kalau tidak kita masuk ke periode perumusan ya langsung saja ya, karena kemarin kita sudah kehilangan satu pertemuan ya. Kita masuk ke periode perumusan Pancasila sendiri. Ada yang belum pernah mendengar Piagam Jakarta atau yang kita sebut sebagai embrio utama dari Pancasila ya, yang sampai saat ini kita pakai ya, Piagam Jakarta sendiri. Kenapa disebut Piagam Jakarta? Karena mungkin diciptakannya di Jakarta ya, dan tentunya pada waktu itu ibu kota yang akan digunakan oleh negara Republik Indonesia pertama kali, yaitu memang perjuangan bangsa Indonesia lebih banyak di Batavia atau Jakarta ya dari masa itu. Terus untuk Piagam Jakarta sendiri berisi 5 hal yang sampai saat ini kita gunakan sebagai kita akui sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Walaupun dalam berjalannya perumusan Pancasila sendiri itu mengalami beberapa perubahan ya. Salah satunya yaitu poin pertama di Piagam Jakarta menyebutkan bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dalam poin pertama ini banyak sekali dari anggota sidang maupun anggota BPUPKI sendiri dan tim 9 yang tidak setuju dengan adanya poin pertama. Karena apa? Walaupun di masa itu juga ya, memang mayoritas bangsa Indonesia itu memeluk agama Islam. Namun karena ini akan digunakan sebagai dasar negara ya, tentunya harus mencakup ke semua lini ya, ke semua pihak ya, baik itu agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan yang lainnya. Nah, karena suaranya nggak terdengar lagi ya? Jelas kok Pak, dengar kok Jelas Pak. ya? Oh iya, mohon maaf. Nah, karena itu harus mencakup ke semua agama tentunya. Di sila pertama Pancasila pada saat itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa sampai saat ini yang kita ketahui ya. Ketuhanan yang Maha Esa bahwasannya memang unsur-unsur ketuhanan yang mendarah daging di dalam diri bangsa Indonesia itu sudah ada memang jauh sebelum Pancasila ini disahkan atau bahkan sebelum bangsa Indonesia ini diimpikan ya, baik itu di segi
kehidupannya maupun di pelaksanaan keagamannya masing-masing. Walaupun banyak ya ritual-ritual adat ataupun ritual-ritual kepercayaan yang memang belum mengarah ke keagamaan pada waktu itu. Nah, dari periode perumusan Pancasila sendiri, di dalam kajian sejarah, kita mengenal maklumat Jepang. Ada 3 poin maklumat yang mengarah kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Itu yang direncanakan dalam maklumat pemerintah Jepang. Kemudian panitia PPKI tersebut akan dilantik ya, bukan dilantik ya, tapi di sini di maklumat Jepang, bukan PPKI yang pada berjalannya waktu memang sudah bersidang sebelum tanggalnya ya. Jadi direncanakan akan dilantik tanggal 18 Agustus dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Kemudian poin terakhir direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan atau diberi kemerdekaan oleh Jepang. Karena apa? Memang Jepang sudah tidak stabil tadi. Jepang harus meninggalkan Indonesia untuk mengurus negaranya juga ya. Tentunya Jepang juga kewalahan jika masih tentara-tentara Jepang jika masih berkedudukan di Indonesia. Namun dari maklumat Jepang tersebut, bangsa Indonesia tentunya tidak serta-merta menerima begitu saja. Semangat generasi muda, terutama generasi muda ya, para pemuda pejuang bangsa pada waktu itu tentunya ingin segera memperoleh kemerdekaan, ingin segera merebut kemerdekaannya. Jadi beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa itu memang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu tidak diberikan kemerdekaan, tapi bangsa Indonesia itu merebut kemerdekaannya. Itu terbukti bahwasannya kita sampai saat ini ya, yang kita ketahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan itu bukan karena Jepang memajukan tanggal kemerdekaan kita ya, karena memang kita merebut kemerdekaan tersebut. Karena bangsa Indonesia pada saat itu, para pemuda generasi bangsa tentunya ya, itu menginginkan segera para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, padahal ya kalau misalnya saja pada waktu itu sudah musim istilah kaum rebahan, musim istilah kaum yang apalagi kita pada saat ini yang masih dalam kondisi pandemi ya, kondisi pandemi yang malas keluar rumah. Tinggal seminggu lagi kita diberi kemerdekaan, udahlah, ngapain susah-susah kita harus memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Ngapain kita harus susah-susah mengkomunikasikan atau menyiarkan atau menginformasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Dan tentunya pada saat itu tidak semudah sekarang ya. Sekarang tinggal share aja ke WhatsApp atau ke Facebook atau ke Instagram, sudah semua bangsa Indonesia tahu bahwa kita merdeka ya. Tapi pada saat itu memang alat telekomunikasi dan sarana prasarana memang belum secanggih sekarang, dan itu memang membutuhkan perjuangan yang tidak mudah untuk melaksanakannya. Dari periode perumusan kita masuk ke periode pengesahan setelah disahkan tadi tanggal 18 Agustus 1945 melalui peristiwa-peristiwa panjang ya, peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 15 Agustus, yaitu peristiwa terjadi penculikan, bukan penculikan untuk mencari tebusan ya, tapi penculikan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal itu para pemuda itu menculik Soekarno. Tentunya menculik Soekarno itu bukan hal yang mudah ya, tentunya ya. Jadi kalau itu membuktikan bahwa semangat bangsa Indonesia bahwa kebebasan berpendapat pada saat itu memang sudah menjadi unsur dari
ideologi bangsa Indonesia sudah menjadi menjadi karakter dari bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu memang ingin aspirasinya didengarkan ya. Jadi pemuda, karena apa? Karena tanpa menculik Soekarno ataupun dengan tidak berbicara langsung dengan Soekarno ya, Soekarno dan Hatta, itu tentunya untuk didengarkan di dalam, tentunya kalau pemuda belum masuk di ranah elit politik ya, didengarkan di ranah elit politik tentunya akan lebih susah. Maka dari itu para pemuda bangsa Indonesia menculik Soekarno, dan mereka karena apa? Karena tanggap akan situasinya ya, kita harus segera memerdekakan diri, harus segera merebut kemerdekaan ini. Jadi di Rengas Dengklok yang kita sebut dengan peristiwa Rengas Dengklok, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kemudian hal tersebut disetujui dan dibuatlah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus dan diketik oleh Sayuti Melik. Nah, melenceng lagi dari pokok bahasan bahwasanya pengetahuan umum tentang hal-hal ataupun tentang nama-nama yang mungkin pada buku sejarah, mungkin pada kajian-kajian budaya itu kurang viral ya. Kurang viral dalam artian bukan karena tidak berperan vital. Sebenarnya vital, namun memang tampak sepele ya, siapa yang mengetik naskah proklamasi. Jika itu tidak dipelajari memang tidak tahu kita ya, bahwa ternyata yang mengetik naskah proklamasi itu Sayuti Melik. Jadi hal-hal seperti ini biasanya muncul dalam soal-soal pengetahuan umum. Siapa yang menjahit sangsaka merah putih yang pertama kali dikibarkan setelah merdeka. Itu biasanya hal-hal seperti itu memang sepertinya sepele, tapi sebenarnya itu hal-hal vital, walaupun itu tidak viral. Vital tapi tidak viral. Ya. Itu seyogianya sebagai kita bangsa Indonesia yang memang seharusnya itu menghormati perjuangan, menghormati segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia, sekecil apapun itu harus kita hargai. Minimal menghargainya tahu, ternyata namanya Sayuti Melik, ternyata namanya Ibu Fatmawati, ternyata namanya siapa. Itu biasanya selain itu kebutuhan kita, apalagi Anda yang masih duduk di bangku kuliah, tentunya besok setelah lulus kan harapannya juga walaupun harapan kita itu Anda bisa menjadi entrepreneur ya, Anda bisa menjadi lulusan yang dapat membuka lapangan pekerjaan, bukan mendaftarkan pekerjaan ya. Tapi ada kalanya memang kita harus tahu, dan ada kalanya kita harus mulai dari bawah. Siapa tahu saja Anda ingin mendaftarkan CPNS, atau siapa tahu saja Anda ingin mendaftarkan di perusahaan swasta. Biasanya di soal-soal kemampuan dasar, soal-soal umum, di tes-tes kepegawaian baik itu swasta maupun negeri, itu biasa muncul soal-soal ujian Pancasila seperti itu. Jadi, apa sih Pak fungsinya Pancasila sebagai kebutuhan pribadi seperti itu, tapi sebagai kebutuhan Anda sebagai rakyat Indonesia, tentunya Pancasila harus Anda terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Anda harus hormat dengan orang tua misalnya, Anda harus bertanggung jawab, Anda harus rela berkorban, walaupun rela berkorban di sini bukan hanya demi bangsa dan negara tentang perang ya, tapi rela berkorban demi keinginan ataupun demi cita-cita yang Anda harapkan. Jadi saya cita-citanya jadi dokter Pak, tapi Anda tidak pernah kuliah, tapi Anda tidak pernah belajar, tentunya Anda akan menjadi dukun ya, tidak akan menjadi dokter ya nantinya ya. Jadi harapannya memang cita-cita itu bisa diraih. Jadi bukan kita mencari jati diri ya, karena jati diri kita tidak hilang ya. Jati diri kita kalau dicari itu hilang kemana? Kita mencari jati diri. Kita sudah mempunyai jati diri sebenarnya. Hanya kita harus mengasah jati diri tersebut. Dengan apa? Dengan usaha-usaha, dengan
dengan kegiatan-kegiatan dan pengorbanan yang mungkin tentunya harus berdasarkan dengan landasan ideologi kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Pancasila ya, seperti itu. Kemudian masuk ke periode pengesahan, kita tahu ya, pengesahan Pancasila tanggal 18 Agustus itu bertepatan dengan sidang PPKI. Pertama kali tidak hanya mengesahkan Pancasila ya, tapi mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden, membentuk KNIP, dan tentunya komite-komite yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Tentu baik itu kalau yang sekarang kita sebut DPR ya, yang sekarang kita disebut DPR, Dewan Perwakilan dari Rakyat, yang seharusnya bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Harapannya memang dari dulu komite perwakilan rakyat, baik itu apapun namanya yang berubah-ubah ya, tentunya berubah-ubah, itu merupakan organisasi yang memang sebagai penampung aspirasi rakyat, baik itu secara langsung maupun secara perwakilan, seperti itu. Namun dalam berjalannya waktu ya, karena kita mempelajarinya atau membahasnya tentang Pancasilanya, bukan tentang konstitusinya. Jadi kita lebih mengesampingkan tentang konstitusinya, tapi kita lebih mendalami tentang di mata kuliah Pancasila ini, mendalami tentang bagaimana kita menerapkannya, penerapannya. Maka dari itu kita belajar untuk mengenal Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa. Pada dasarnya, pokok bahasan tentang Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa itu membahas tentang sejarah ya. Sejarah lahirnya Pancasila sampai dengan sejarah dilaksanakannya unsur-unsur ataupun dilaksanakannya poin-poin ataupun nilai-nilai moral dari Pancasila di dalam kehidupan yang pernah dilaksanakan bangsa Indonesia. Tentu baik itu dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia pada saat itu ataupun di dalam kehidupan pemerintahan bangsa Indonesia, terutama di kehidupan pemerintahan, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya pemerintahan ya. Tentu dalam pemerintahan sangkut pautnya dengan konstitusinya, dengan peraturan-peraturannya, dengan birokrasinya, dengan standarisasi pemerintah yang ditetapkan, itu kaitannya pasti dengan kehidupan masyarakat pada saat itu pula ya. Sampai dengan periode pengesahan Pancasila, ada yang mau disampaikan? Silakan. Kita diskusi saja. Belum ada? Kalau belum ada, mungkin kita masuk ke bahasan selanjutnya, ataupun karena memang intermezzo ya tadi ya, ataupun introduction, bukan intermezzo, introduction tadi kita pembukaan mengenal bagaimana Pancasila itu bukan dibuat ya, tapi Pancasila dirumuskan. Karena apa? Memang poin-poin dalam Pancasila sendiri itu merupakan unsur-unsur yang sudah ada, unsur-unsur yang sudah berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelum Pancasila ditetapkan ya. Kita tahu ya, dari mungkin bahkan dari masa-masa prasejarah mungkin sampai dengan Pancasila itu ditetapkan, memang unsur-unsurnya sudah mendarah daging di dalam jiwa leluhur-leluhur kita. Kita tahu bahwa banyak sekali peninggalan-peninggalan prasejarah ataupun artefak-artefak yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada saat itu sudah mengenal adanya ritual-ritual ketuhanan, walaupun belum berwujud agama ya, belum berwujud agama. Adanya peninggalan tentang penguburan orang meninggal, tentunya itu sudah mengenal tentang unsur lain selain manusia, yaitu unsur ketuhanan ya, atau unsur kedewaan, atau unsur istilahnya unsur yang lebih tinggi derajatnya dibanding manusia. Terus unsur-unsur persatuan juga itu sudah ada sebelum Pancasila dilahirkan. Bahkan pada masa-masa kerajaan, Anda tentu sudah pernah mendengar ya,
Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada itu yang berusaha merangkul ataupun menyatukan seluruh Nusantara. Itu merupakan unsur-unsur yang ataupun jiwa-jiwa persatuan yang memang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia itu jauh sebelum Indonesia ini lahir. Seperti itu. Kemudian jika kita runut lebih dalam lagi tentang pelaksanaan unsur-unsur Pancasila sendiri, itu dari era ke era, dari masa ke masa tentunya kita belajar mengenal sejarah ya. Dari era prakemerdekaan tadi memang penerapannya jelas ya, penerapannya di era prakemerdekaan bahwa itu merupakan unsur yang sudah menjadi ideologi kita, ideologi bangsa Indonesia sebelum ditetapkan sebagai ideologi bangsa. Jadi di dalam diri masyarakatnya pun kita sudah tahu bahwa kemanusiaan kita itu memang sudah diterapkan di dalam kemasyarakatan. Kita tahu kita sudah mengenal adanya gotong royong jauh sebelum Indonesia merdeka. Kita sudah melaksanakan musyawarah untuk mufakat itu jauh sebelum adanya sila ke-4 ke-5. Kita sudah mencoba ataupun mempersatukan Nusantara ini bahkan jauh sebelum terfikir nama Indonesia ya. Jadi memang di era prakemerdekaan sampai dengan era kemerdekaan tanggal 17 Agustus ya 1945 itu memang unsur-unsur dari Pancasila sendiri itu sudah dilaksanakan di kehidupan masyarakat Indonesia. Dan di era kemerdekaan pula itu era-era Pancasila di era kemerdekaan itu sistem kabinet parlementer yang memberikan hak untuk mengaspirasikan segala sesuatunya melalui partai, dibuktikan dengan adanya banyak partai ya. Terus demokrasi terpimpin pada saat itu yang mengarah kepada pada demokrasi yang berdasarkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi memang demokrasi di sini bukan hanya demokrasi yang kaitannya dengan suara terbanyak ya, tapi memang kita asasnya lebih kepada permusyawaratan perwakilan. Jadi walaupun ya pada berjalannya waktu pastinya ya kita masih manusia ya karena kesempurnaan milik Tuhan ya. Jadi dari berjalannya waktu banyak sekali bukan penyelewengan sih sebenarnya. Namun itu lebih kepada kelemahan, lebih kepada kelemahan bangsa Indonesia, kelemahan para pelaku dalam menjalankan pemerintahan. Nah, di sini penting bagi kita membaca ataupun menganalisis apa saja sih di era-era kemerdekaan, era-era Orde Lama, era-era Orde Baru, sampai dengan era reformasi sampai saat ini ya. Apa saja yang menjadi kelemahan kita dan apa saja yang menjadi kelebihan kita pada era-era tersebut. Untuk apa kita mengenal sejarah? Untuk kita dapat mengetahui kelemahan dan kita dapat memperbaikinya. Kita tidak mengulanginya, minimal tidak mengulanginya. Terus kita dapat memperbaikinya. Karena apa? Karena Anda sebagai generasi penerus bangsa ya, siapa tahu besok Mbak Ludwina itu jadi Menteri Perikanan atau siapa tahu Mas Rizky itu jadi presiden. Itu kan memang harapannya memang generasi penerus bangsa yang meneruskan perjuangan para pendahulu kita ini berasal dari kita ya, dari kita para generasi muda ya. Termasuk saya masih muda juga kan. Jadi termasuk saya juga harapannya dapat meneruskan kemerdekaan ini dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita. Nah, tentunya dari era ke era, dari masa ke masa, itu kita nanti akan menganalisis apa saja sih kelebihan-kelebihan dari era Orde Lama, era Orde Baru, era reformasi, seperti itu. Kalau era kemerdekaan dan era prakemerdekaan itu nanti kita
lebih kepada pembagiannya berdasarkan waktu ya, sebelum tanggal 17 Agustus dan setelah 17 Agustus. Tapi setelah berjalannya waktu, nanti kita masuk ke orde lama. Nah, di orde lama ada apa saja yang kekurangannya yang mencoba dilengkapi oleh orde baru. Sebenarnya kan pergantian era tersebut kan merupakan usaha dari para pemimpin kita untuk memperbaiki era sebelumnya. Era orde baru itu mencoba memperbaiki orde lama, era reformasi itu mencoba memperbaiki era orde baru, dan mungkin besok akan ada era-era yang lain yang mencoba memperbaiki era reformasi. Tentunya kita tahu ya, mungkin jika kita runut dari perundang-undangan, kita runut dari mekanisme peraturan-peraturan pemerintah, itu tentu saya yakin itu sudah berdasarkan Pancasila ya. Saya yakin ya, tidak ada, bahkan bisa dibilang peraturan di Indonesia saat ini saya yakin minim sekali yang tidak berdasarkan Pancasila. Dan itu tentu sudah memperoleh kritikan banyak dan harus diganti tentunya. Namun walaupun peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan ataupun birokrasi di pemerintahan yang dilaksanakan pada saat ini sudah berdasarkan Pancasila, namun pada penerapannya di lapangan tentunya Pak Menteri juga masih manusia ya, Pak Gubernur juga masih manusia. Tentunya ada ego-ego pribadi yang itu nantinya dapat mengarah kepada penyelewengan Pancasila seperti itu. Jadi harapannya kita mempelajari kajian sejarah bangsa berdasarkan Pancasila itu setiap periode, setiap masa, setiap era yang mencoba menegakkan Pancasila tersebut, jika ada kelemahan-kelemahan itu bisa kita perbaiki. Nah, sampai di sini mungkin ada yang kita masuk ke era orde lama, era orde baru, era reformasi. Ada yang bersedia ataupun mau untuk mempresentasikan. Saya mau bercerita tentang orde lama, Pak. Saya mau bercerita tentang penerapan Pancasila pada orde baru, Pak. Saya mau bercerita penyelewengan Pancasila ataupun kelemahan-kelemahan di era orde baru. Silakan. Jadi saya gantian mendengarkan, nanti kita diskusi ya. Ada mungkin? Silakan. Mas Andra mungkin? Agak lupa Pak, nggak ingat. Ya. Kalau lupa, apa namanya? Kita kan sifatnya ini diskusi ya, kita sharing ya. Jadi bukan pertanyaan yang apa namanya? Pertanyaan soal ujian ya. Jadi lupa-lupa sedikit nanti kita tambahkan dari yang lain, atau bisa jadi Anda boleh saja tadi di kelas lain ada yang share screen Google. Itu boleh saja. Pak, saya pengen menjelaskan, pengen presentasi, tapi saya baca dari Google ya Pak. Silakan saja. Boleh saja. Atau cukup menjelaskan juga tidak masalah, tidak share screen. Silakan. Mungkin siapa? Boleh bebas, jadi agar tidak membosankan ya perkuliahan, kita mendengarkan saya berbicara 1,5 jam, itu pastinya Anda juga, dan ini kan jam-jam mengantuk ya, jam makan siang itu kan jam mengantuk, tentunya harapannya Anda bisa mengikuti perkuliahan, biasa mengikuti diskusi dengan nyaman dan dengan maksimal. Silakan siapa? Sedikit nggak apa-apa ya Pak? Sedikit nggak apa-apa, banyak alhamdulillah. Syukur-syukur nanti sampai jam 11:20 ya. Jadi setelah Mas Andra presentasi kita tutup ya. Silakan Mas Andra. Saya akan bercerita sedikit tentang peralihan orde lama ke orde baru. Orde baru itu adalah satu orde di mana itu dimulai ketika ada surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 oleh Soekarno kepada Soeharto untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Pada saat Orde Baru merupakan orde yang paling lama,
yaitu kurang lebih sekitar 32 tahun dengan pimpinan Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana di Orde Baru tersebut merupakan salah satu puncak kejayaan Indonesia, terutama di Pulau Jawa, karena bisa menjadi lumbung pangan nasional, penghasil padi terbesar nasional saat itu, dan bahkan bisa memasok ke luar negeri pada saat Orde Lama, Orde Baru. Tetapi di luar Pulau Jawa tersebut banyak sekali wilayah-wilayah yang tertinggal karena fokus pada saat itu hanya di Pulau Jawa, sehingga pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan pembenahan ekonomi di pulau yang lain selain Pulau Jawa itu mengalami kendala dan banyak sekali tantangan dan hambatan. Di Orde Baru juga banyak sekali KKN atau praktek kolusi, korupsi dan nepotisme pada saat itu yang tidak bisa dihilangkan, yang itu menjadi salah satu penyebab peristiwa 21 Mei 1998, di mana Soeharto dilengsarkan dari kursi kepresidenan Republik Indonesia dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau menambahkan yang lain mungkin? Kaitannya dengan penerapan Pancasila di era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Tadi kan Mas Mas Chandra menyampaikan pergantian-pergantian itu merupakan pergantian dikarenakan gejolak ya, dikarenakan gejolak bangsa Indonesia dari gejolak dari Orde Lama ke Orde Baru. Gejolaknya tadi disebutkan gejolak, berarti Perintah 11 Maret itu kaitannya dengan apa berarti? Perintah 11 Maret. Pemberantasan PKI juga ya. Sebelum itu pemberantasan PKI pada tahun 1965, berarti gejolak juga, pas gejolak diganti, terus gejolak demo 97 diganti lagi, Orde Baru diganti reformasi pada 21 Mei 98. Terus era reformasi sampai saat ini masih bergejolak juga ya. Jadi memang itu tadi, ideal itu sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi ya. Sebenarnya idealitas itu. Jadi ideal itu memang sesuatu hal yang memang tidak bisa terjadi. Anda mempunyai tubuh yang ideal itu sebenarnya dibuat oleh manusia, didasarkan oleh standar tertinggi, dan itu standar tertinggi tentunya kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Dan pada saat era Orde Lama kita tahu ya bahwa penerapan Pancasila sebenarnya pada awal-awal penerapan Pancasila di Orde Lama yang menerapkan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang khas Indonesia ya, yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sendiri, sebenarnya sudah mencakup pada kejayaan Pancasila sebenarnya. Kejayaan Pancasila pada saat itu, karena apa, namanya pasang surut pasti ada ya, pasti pasang surut ya, kejayaan Pancasila, di mana dasar negara Republik Indonesia pada waktu itu ditetapkan Pancasila, kemudian segala bentuk birokrasi, segala bentuk konstitusi itu selalu berpegang teguh atas dasar Pancasila, termasuk dalam menetapkan sistem demokrasi terpimpin. Baik itu sistem demokrasi terpimpin yang dilaksanakan berdasarkan permusyawaratan ataupun berdasarkan wakil-wakil rakyat ataupun suara rakyat, namun memang dalam perjalannya waktu ya, tentunya para wakil rakyat juga manusia tadi. Jadi yang dalam berjalannya kepemimpinannya mengarah pada kepemimpinan yang berpusat pada pemimpin, bukan pada rakyat.
suara-suara rakyat mulai tidak didengarkan, dan tentunya para pemangku-pemangku kebijakan tentunya mempunyai ego masing-masing yang itu dilontarkan dalam bentuk birokrasi-birokrasi ataupun dalam bentuk peraturan-peraturan perundangan. Dan tentunya tidak bisa kita pungkiri ya, PKI sendiri pada masa itu, Partai Komunis Indonesia sendiri pada masa itu memang sempat di banyak literasi sempat dibicarakan bahwa PKI itu pernah dijadikan anak emasnya Soekarno. Di banyak literasi ya, pernah dijadikan anak emasnya Soekarno. Walaupun ya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tentunya Soekarno sendiri bukan pemimpin bangsa Indonesia yang begitu saja menganak emaskan tanpa alasan ya. Tentunya Soekarno sendiri sebagai seorang cendekiawan yang kita tahu bahwa Soekarno itu cerdas, Soekarno itu bijaksana dan sebagainya. Kita tahu bahwa sebagai seorang pemimpin memang karakteristik pemimpin itu masing-masing ya, dan cara mereka memimpin masyarakat Indonesia tentunya juga dengan caranya masing-masing, walaupun dasar dari kepemimpinannya tetap Pancasila ya. Namun mungkin saja beranggapan bahwa Soekarno sendiri menganamaskan PKI itu sebagai dasar bahwa pembinaan masih bisa dilaksanakan, pembinaan masih bisa dilakukan untuk PKI sendiri, walaupun memang dalam kaitannya dengan ideologi bangsa ya, yang kita tahu bahwa PKI ingin merubah Pancasila, ideologi bangsa Pancasila itu menjadi ideologi komunis ya. Tentunya itu sudah bukan kelemahan lagi, tapi sudah penyelewengan ataupun pelanggaran terhadap norma-norma Pancasila, pelanggaran terhadap unsur-unsur Pancasila tentunya ya. Dan itu tentu dalam kaitannya dengan pembinaan itu sudah tidak bisa dibina lagi, atau memang harus dibinasakan ya. Dalam kaitannya dengan pemberantasan PKI tentunya yang pada akhirnya dalam banyak buku sejarah kita tahu ya bahwa PKI itu tidak dibina tapi dibinasakan. Itu memang hasilnya sampai saat ini memang ideologi komunis tidak bisa masuk kepada masyarakat Indonesia ya, alhamdulillahnya saja. Dan kaitannya dengan komunis pada saat itu ataupun kaitannya dengan PKI pada saat itu ya, itu hari Rabu kemarin saya juga ada kelas Pancasila kelas D, itu ada salah satu mahasiswa yang ini kita diskusi ya, kita sembari bercerita ya. Ini selama saya mengampu mata kuliah Pancasila, itu baru kemarin saya mendengarkan ada pertanyaan yang saya anggap itu pertanyaan unik ya, pertanyaan unik. Mungkin di kelas A juga bisa mendiskusikannya. Jadi ada satu mahasiswa yang bertanya bahwa, Pak, misalnya saja komunis ataupun PKI pada saat itu berhasil mengalahkan tentara Republik Indonesia pada saat itu, dan tentunya jika berhasil mengalahkan tentara Republik Indonesia tentunya dia bisa membawa ideologi komunis masuk ke dalam bangsa Indonesia ya. Itu misalnya saja ya Pak, seperti itu terjadi. Itu menurut Bapak apa yang terjadi saat ini Pak? Saat ini apa yang terjadi? Apakah kita menjadi komunis atau apakah seperti apa Pak menurut Bapak? Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat nyentrik, pertanyaan yang sangat-sangat unik. Karena apa? Itu pertanyaan yang kaitannya dengan berandai-andai, ya. Yang jelas-jelas itu sudah terjadi, itu tentara Republik Indonesia berhasil membinasakan PKI, kok masih ditanyakan itu? Sebenarnya mohon maaf, minta waktunya sebentar untuk mendengarkan azan.
Ya, terima kasih. Jadi kita lanjutkan ya. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, pertanyaan unik tadi. Ada yang bisa menjawab mungkin? Ada yang bisa menjawab? Kalau itu saya yakin Anda search di Google tidak ada jawabannya. Jadi bagus ya. Jadi memang kaitannya dengan seperti itu yang namanya analisis ya. Analisis kan bagaimana sesuatu hal yang mungkin terjadi dan bagaimana sesuatu hal yang akan terjadi. Itu namanya nanti menganalisis. Itu diambil dari sesuatu hal yang sudah terjadi. Dikaji, terus kita analisis kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, walaupun ya kalau kaitannya dengan penerapan Pancasila dan penerapan ideologi komunis ya di Indonesia sendiri, itu sesuatu hal yang sudah terjadi dan itu sudah bisa dibilang tidak mungkin terjadi karena sudah tidak ada ya PKI ya. Seperti itu. Dan sudah terjadi karena apa? Memang sudah diberantas seperti itu. Tapi ya namanya pertanyaan ya seharusnya dijawab ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya sendiri pada waktu itu menjawab ya dengan spontan saja. Apalagi memang hal tersebut berkaitan dengan apa namanya penerapan Pancasila dalam sistem ideologi bangsa. Ada mungkin saat ini kita jadi apa? Bangsa Indonesia saat ini jadi apa? Kalau misalnya dulu itu PKI menang. Ada yang mau berkomentar? Jadi komunis, Pak. Jadi komunis ya Mas Fitra. Jadi bangsa Indonesia saat ini mungkin jadi komunis ya? Nggak beda jauh, Pak, sebenarnya yang komunis sama yang sekarang, Pak. Yang seperti yang banyak
yang mengutarakan pendapat lalu dibungkam ya mohon maaf ya Pak, mungkin nggak berbeda Pak sama yang terjadi di tahun sekarang. Iya, ya. Jadi memang penyelewengan atau pelanggaran dari sistem yang ada pada saat ini menurut Mas Fitro memang ya nggak beda jauh sih Pak. Sebenarnya malah beda ya. Malah beda kenapa? Kalau memang pembungkaman di komunis kan memang aturannya sudah jelas ya. Tidak boleh. Kalau komunis kan iya. Kalau komunis kan memang tidak boleh. Kalau kita kan diperbolehkan, tapi tidak didengarkan mungkin. Dari pernyataan Mas Fitro mungkin seperti itu ya yang disampaikan ya. Atau bisa juga kalau berkaitan dengan ideologi bangsa ya. Ada yang mau menjawab yang lain selain Mas Fitro. Jadi Mas Fitro beranggapan bahwa mungkin kita jadi negara komunis Pak kalau PKI menang. Atau bisa jadi kita sebenarnya sekarang nggak beda jauh sih Pak. Seperti itu tanggapan Mas Fitro. Ada yang mempunyai tanggapan lain? Selain kita menjadi negara komunis, ataupun selain kita ideologi bangsa Indonesia ternyata sampai saat ini jadi komunis, sekarang kita tidak mengenal agama mungkin. Terus kita tidak ada masjid, tidak ada gereja berarti. Kalau jadi komunis kan dia kan. Atau ada yang lain? Kebetulan kalau waktu itu, kalau tidak ada, saya ceritakan sedikit ya. Saya ceritakan sedikit kebetulan waktu itu ketika ada mahasiswa dari kelas lain, dari teknik industri juga, kelas D kalau nggak salah. Dari kelas lain itu bertanya seperti itu. Kebetulan waktu itu saya menjawab dengan spontan, ada dua hal yang perlu diperhatikan jika memang PKI pada saat itu menang melawan tentara Republik Indonesia dan sampai saat ini PKI bisa menguasai bangsa Indonesia. Yang pertama, karena itu pertanyaan perandaian ya. Jadi jawaban pertama sepertinya itu tidak mungkin. Karena apa? Karena itu sudah terjadi. Jawabannya kedua, jika memang itu terjadi, saya rasa ideologi bangsa Indonesia pada saat ini masih berpegang teguh pada Pancasila. Saya rasa. Karena itu jawaban dari saya ya. Jadi ini Anda browsing di Google, tidak ada jawaban yang benar. Jadi memang tidak ada jawaban yang salah. Karena pertanyaannya menurut Bapak. Jadi menurut saya ya. Menurut saya sampai saat ini saya yakin walaupun PKI pada saat itu menang melawan tentara Republik Indonesia dan bisa menguasai dan bisa mengubah tata pemerintahan menjadi tata pemerintahan komunis. Saya yakin ideologi bangsa Indonesia yang kaitannya dengan bangsa ya pertanyaannya tadi ya. Bangsa Indonesia itu saya yakin masih berpegang teguh pada Pancasila. Masih berpegang teguh pada nilai-nilai luhur, masih memegang sifat-sifat kegotong royongan, masih mempercayai adanya ketuhanan yang Maha Esa, masih tentunya persatuan dan keadilan sosial tentunya masih dipertimbangkan pada saat ini. Karena apa? Jika kita runut lebih jauh lagi ya, karena kita analisis ya ini ya, ini kita sambil belajar menganalisis sesuatu bahwasannya tahun 1965 sampai dengan tahun 2022 pada saat ini, baru berapa tahun berarti? Baru 40-an tahun ya, baru 40-an tahun lebih dikit lah. Nah itu kenapa saya bisa beranggapan bahwa ideologi bangsa Indonesia, ideologi masyarakat Indonesia ataupun keyakinan masyarakat Indonesia masih berpegang teguh pada Pancasila. Karena apa? Kita dijajah Belanda saja 350 tahun berdasarkan catatan sejarah ya. Kita dijajah Jepang. Belum lagi banyak catatan sejarah yang kita didatangi oleh Portugis. Tentunya mereka membawa ideologi masing-masing juga. Mereka membawa sistem yang ingin diterapkan di negara jajahannya juga. Namun dalam catatan sejarah pula bukti-bukti menunjukkan bahwa bangsa Indonesia
itu masih berpegang teguh pada apa yang kita sebut sampai saat ini Pancasila ya. Walaupun dulu belum namanya Pancasila ya. Karena apa? Sebuah ideologi itu diturunkan dibentuk itu dari sesuatu yang memang tidak instan ya. Jadi memang tidak semudah itu Ferguson mengubah ideologi ya. Jadi kalau menurut saya memang untuk ideologi sendiri, walaupun PKI menang, saya yakin ya, toh walaupun di dalam tata cara perundangan dia menegaskan bahwa itu ideologi negara itu komunis, tapi saya yakin kalau dalam kemasyarakatan, dalam bangsa Indonesia sendiri, ideologi yang tertanam dari nenek moyang kita yang diturunkan turun-menurun dan itu sudah mendarah daging, tentunya tidak mudah untuk dihilangkan. Kita tahu saja ya, Jepang dengan Belanda dengan teknologinya pada saat itu ya, yang jauh di atas kita ya, jauh di atas bangsa Indonesia. Bahkan secara sistem pemerintahan, secara sistem kemiliteran, secara sistem perekonomian, mereka jauh di atas kita ya. Namun untuk secara unsur-unsur kepribadian bangsa, secara unsur-unsur kemanusiaan, toh kita tidak tergoyahkan, walaupun ya pada praktiknya memang kita dengan bersembunyi-sembunyi ya, kita dengan misalnya saja melaksanakan musyawarah dengan diam-diam dan sebagainya. Toh itu pun bangsa Belanda yang memang itu dari bangsa lain ya. Apalagi kalau PKI itu sifatnya lokal ya, sifatnya lokal bangsa Indonesia sendiri ya. Tentunya levelitasnya bukan penjajahan kalau PKI, levelitasnya. Dan saya yakin itu bukan pemberontakan sebenarnya. Sebenarnya bukan pemberontakan, tapi lebih kepada aspirasi masyarakat ataupun aspirasi rakyat yang memang berbeda dengan ideologi yang sudah dianut oleh nenek moyang mereka. Karena apa? Itu pertimbangan sampai sekarang pun, jika tadi Mas Fitroh beranggapan ya hampir-hampir sama juga Pak sama sekarang sebenarnya Pak. Sebenarnya ada benarnya juga hampir-hampir sama. Karena apa? Bukan berarti saya mendukung statement Mas Fitroh bahwa saat ini sama dengan adanya komunis ya. Bukan. Tapi karena pada waktu itu kita tahu ya bahwa sistem kemiliteran, sistem pemerintahan Indonesia itu masih anak-anak. Jadi bahwasanya segala sesuatu hal yang menurut pribadi masyarakat itu, menurut pribadi segelintir masyarakat itu dianggap benar, itu bisa langsung diaspirasikan. Nah, termasuk itu tadi penyelewengan pada saat ini yang terselubung dan penyelewengan pada saat itu yang terus terang seperti itu. Jadi memang mungkin juga kalau dikelompokkan ataupun dikumpulkan para pribadi masyarakat Indonesia pada saat ini, kalau misalnya dikumpulkan ya, yang masih ataupun yang belum bisa mengamalkan unsur-unsur dari Pancasila sendiri ataupun yang melanggar ataupun melenceng dari unsur-unsur Pancasila sendiri, kalau dikumpulkan mungkin akan lebih besar jumlahnya daripada PKI pada saat itu. Tapi apa pertimbangannya? Pertimbangannya memang lebih rasional saja, bahwasanya pada saat ini dan saat itu ya, itu bukan permasalahan di sistem pemberontakannya di dalam ideologi bangsa, namun permasalahan di dalam kebutuhan pribadinya sebenarnya di permasalahan kebutuhan pribadinya.
dan mungkin juga tergantung levelitas pendidikan juga ya. Karena apa? Karena pada saat itu kita tahu ya belum semaju sekarang ya. Kalau Anda mungkin dicekoi oleh PKI hal-hal yang sifatnya menguntungkan diri pribadi, tentunya akan Anda pikirkan 100 kali ya. Kalau itu kaitannya dengan menentang Pancasila ya. Tapi mungkin pada masa itu kan kita masih berada pada masa yang belum berkecukupan ya. Kita setelah merdeka juga kita baru pembenahan negara, jadi belum pada masa berkecukupan. Jadi diiming-imingi sesuatu yang mungkin lebih menyenangkan dibanding dari apa yang disampaikan dalam Pancasila, itu akan lebih terpengaruh. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan berkaitan dengan itu. Pada dasarnya bahwa ideologi kita itu merupakan ideologi yang jauh sebelum Pancasila itu diciptakan. Jauh sebelum Pancasila ditetapkan ya. Sebelum Pancasila ditetapkan, dan bahkan unsur-unsur dari Pancasila tersebut sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita jauh sebelum Indonesia itu difikirkan. Seperti itu. Jadi kalau hanya PKI saja menang sama TNI, saya rasa saya masih berketuhanan, Anda masih berketuhanan, istilahnya seperti itu. Tapi menarik juga sebenarnya, pertanyaan tersebut menarik juga sebenarnya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan. Kalau tidak, kita lanjut lagi ke pembahasan tadi yang sudah dibahas oleh narasumber kita. Narasumber kita tadi Mas Chandra ya, tentang era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Di dalam diskusi, kalau saya sering ya melenceng dari bahasan, ya mohon maaf ya. Jadi karena nanti pengembangan analisa, jadi harapannya memang Anda bisa lebih interaktif, jadi lebih aktif. Toh nanti di soal-soal ujian juga Anda kaitannya dengan analisis, bukan dengan sebutkan dan hafalan ya. Di masa Orde Lama tadi sudah saya sampaikan, di masa Orde Baru tadi sudah disampaikan oleh Mas Chandra bahwa Orde Baru memang merupakan masa terlama ya. Jadi Soeharto sendiri terpilih menjadi presiden selama 7 kali. Jadi sudah tidak hat-trick lagi ya. Kalau hat-trick kan cuma 3 kali. Ini sudah 7 kali. Jadi apa namanya? Itu kalau dalam sepak bola itu. Itu mungkin top skor ya itu ya. Jadi terlama, dan namun bisa dikatakan di banyak literasi bahwa masa era Orde Baru itu merupakan era paling stabil, masa pemerintahan paling stabil. Karena apa? Dalam masa Orde Baru tidak banyak terjadi konflik, tidak banyak terjadi gejolak, tidak banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang itu menimbulkan perpecahan seperti itu. Dan tentu tadi juga sudah disampaikan ya, untuk permasalahan kemakmuran rakyat, untuk permasalahan ketahanan militer, untuk permasalahan pemerintahan, memang kita sedang di ujung, di titik yang tinggi ya, entah itu di ujung tanduk, entah itu di ujung gunung ya, tapi kita sedang di ujung. Jadi memang walaupun tidak bisa kita pungkiri ya, pasti ada kelemahan-kelemahan di era Orde Baru, di era Orde Lama, dan di era Reformasi ya. Namun itu tadi, fungsi kita mempelajari ataupun mengkaji tentang sejarah bangsa Indonesia itu untuk mendapatkan solusi, untuk melihat bagaimana kelemahan-kelemahan para pendahulu kita agar tidak kita laksanakan kembali, agar bisa kita tingkatkan seperti itu. Terus lagi dari swasembada pangan, dari segi tentara pun kita sampai saat ini kita kesatuannya masih ya.
kesatuannya masih ya. Jadi kesatuan Kopassus itu pernah menjadi tentara pasukan khusus nomor 1 setelah US Army dan mana? Kalau Inggris, tentara elitnya Inggris. Bahkan di kancah dunia pun kita diakui ya dalam hal ketahanan militer ya ataupun ketahanan pangan ya. Kita pernah mengekspor beras. Bayangkan. Memang benar kita negara agraris yang seharusnya mampu untuk berdikari di dalam hal pangan ya. Namun walaupun kenyataannya pada saat ini kita lebih nyaman impor ya. Padahal kalau dihitung-hitung dari area ya, kalau dihitung-hitung dari area area pertanian pada saat ini sebenarnya masih dalam taraf, kalau Anda berpikir, Pak, soalnya sawah sekarang banyak dibangun gedung, banyak dibangun rumah, banyak dibangun sekolah atau fasilitas umum yang lain. Tentunya masih banyak sawah yang lain ya tentunya ya, yang sebenarnya masih memungkinkan kita untuk swasembada, minimal swasembada lah. Minimal, kalau belum bisa mencukupi kebutuhan orang lain, minimal kita swasembada. Namun kenapa kita impor, memang itulah yang menjadi kajian kita. Bagaimana cara penerapan unsur-unsur Pancasila yang kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan politik, kaitannya dengan ketahanan. Hubungannya apa Pak Pancasila dengan swasembada pangan Pak? Hubungannya apa Pak Pancasila dengan pertahanan ekonomi, pertahanan militer Pak? Di dalam Pancasila memang sesuatu hal yang sepertinya itu tidak bisa dijelaskan, namun memang itu mau tidak mau sudah kita laksanakan sebenarnya. Bagaimana Anda menghormati orang tua, bagaimana Anda bekerja dengan giat atau Anda belajar dengan sungguh-sungguh. Itulah unsur-unsur Pancasila yang memang sudah mendarah daging di dalam diri kita, bahkan kita sendiri tidak merasa kalau kita itu melaksanakan unsur-unsur Pancasila. Seperti itu. Nah, di era reformasi pun mencoba membenahi era-era di dalam Orde Baru. Baik itu berkenaan dengan korupsi yang dilaksanakan di era Orde Baru, ataupun nepotisme yang kita tahu ya, bahwasannya aset-aset vital negara itu banyak dikuasai oleh beberapa kelompok. Terus lagi ada pula demokrasi yang dulunya itu partai bisa bermacam-macam, hanya 3 partai yang mewakili pada era Orde Baru, dan itu pula yang mengakibatkan pemaksaan pendapat memang sering terjadi di masa Orde Baru ya. Jadi kita sering pernah mendengar ya bahwa Partai Golkar itu semua PNS itu wajib mencoblos Golkar. Itu kan namanya pemaksaan pendapat ya, pemaksaan pendapat. Terus belum lagi tadi disampaikan Mas Chandra pembungkaman tentang aspirasi masyarakat ataupun pembungkaman tentang berita-berita. Kita tahu ya kasus-kasus, Anda pasti sering ya mendengar ya kasus Munir, kasus Udin, wartawan Udin. Ya kebetulan wartawan Udin kan tetangga tidak jauh dari rumah saya. Waktu itu saya kelas 6 SD ya, kalau nggak salah. Ya, kelas 6 SD. Waktu itu saya kelas 6 SD, sewaktu Udin meninggal dunia. Gitu. Jadi pembungkaman seperti itu, bahkan yang sampai saat ini belum selesai sebenarnya. Kasus-kasus seperti itu. Banyak sekali ya. Namun di lain sisi, kita jangan hanya melihat tentang kelemahannya saja, ataupun kita jangan melihat tentang kelebihannya saja. Kita harus membandingkan keduanya dan kita harus menganalisis hal-hal tersebut untuk tidak kita laksanakan di kehidupan berikutnya. Tentunya di saat Anda sudah memegang atau duduk di dalam penentu kebijakan ya, baik itu pemerintahan maupun itu swasta. Jangan sangka peraturan perundang-undangan itu hanya muncul dari pemerintahan saja ya. Anda sebagai masyarakat swasta juga bisa ikut serta dalam rangka pembentukan birokrasi ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena pada dasarnya Pancasila sendiri itu menampung segala aspirasi rakyat. Pancasila sendiri berpedoman pada permusyawaratan perwakilan.
tentunya ada di dalam birokrasi, ada perwakilan-perwakilan industri, ada perwakilan pengusaha, tentu itu akan ada ya, seperti itu. Dan penyelewengan pada masa era reformasi pun itu tentunya ada ya. Jadi bagaimana era reformasi itu mencoba untuk memperbaiki era Orde Baru, namun di dalam berjalannya era reformasi pun itu banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh era reformasi. Tentunya tadi di era reformasi ini kelemahan-kelemahan tersebut yang kita analisis berdasarkan kajian sejarah, itu harapannya nanti kita bisa ataupun mampu untuk mencari solusi di mana kita tidak akan mengulanginya lagi dan mencoba lebih baik lagi. Mohon maaf, apakah ini sudah selesai ya? Belum ya? Jam Bapak udah selesai sampai jam. Iya. Mohon maaf. Jadi saya diingatkan saja kalau apa namanya? Kalau saya melanggar hak Anda, saya diingatkan saja ya. Jangan sampai nanti saya melanggar hak orang lain ya. Saya dosen Pancasila melanggar hak orang lain itu kan nanti gimana gitu ya. Jadi mohon disampaikan saja. Mohon maaf, mungkin untuk pembahasan tentang kajian Pancasila ataupun kajian tentang era Pancasila, pelaksanaan dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan unsur-unsur Pancasila dan tentunya pelanggaran dan kelemahan dari era-era, baik era Orde Baru, era Orde Lama maupun era reformasi, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Dan untuk PR saja, karena tadi sebenarnya saya mau membahas tentang kelemahan-kelemahan era Orde Baru, era Orde Lama dan era reformasi. Kelemahan yang berkaitan dengan Pancasila ya, bukan kelemahan-kelemahan lain ya. Mungkin kalau kelemahan di perekonomiannya, kelemahan di kestabilan nasionalnya, itu silahkan Anda pelajari, tapi bukan untuk untuk tugas. Untuk tugas silahkan Anda mencoba membuat sebuah catatan atau risam berkaitan dengan kelemahan-kelemahan penerapan Pancasila pada era Orde Baru, era Orde Lama, dan era Reformasi. Saya di sini tidak menyebutkan penyelewengan ya, karena kalau penyelewengan itu seolah-olah disengaja ya, kalau penyelewengan seolah-olah disengaja, kalau pelanggaran itu. Tapi ini kita sebut ini sebagai kelemahan dalam penerapan Pancasila pada era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Silakan Anda membuat risam, nanti untuk tugas secara sistemnya saya sampaikan di e-learning. Kalau untuk ada pertanyaan berkaitan dengan tugas, nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp group ya. Mohon maaf sekali lagi karena saya sudah melanggar 5 menit hak Anda. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan ke diskusi di WhatsApp group. Untuk hari ini karena tadi kita buka dengan berdoa, ada baiknya kita tutup pula dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Dipersilahkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, sebelum Pak